Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1747, Pria Kaisar. Sangat kuat. Kesan pertama Thomaskin terhadap orang ini adalah bahwa kekuatan orang ini terlalu kuat dan membawa ancaman bagi dirinya. Ini sangat sulit dibayangkan. Ia tidak tahu apakah ayahnya lebih kuat atau lebih lemah dari orang ini. Orang ini membawa tekanan kepadanya, namun ia tidak merasakan bahaya. Mungkin ayahku belum pernah melepaskan penindasan energi yang berlebihan untuk diriku sendiri, belum pernah membiarkan diriku merasa tertekan. Tetapi orang ini melepaskan perasaan tertindasku secara ekstrim. Sepertinya hanya ada satu keyakinan di hatinya, yaitu membunuhku. Kebencian semacam itu datang dari lubuk hatinya, seolah dirinya memiliki kebencian yang dalam dengannya. Thomaskin mengerutkan kening, seolah ia sedang menghadapi musuh. Aku ingat, itu dia. Ksatria Naga Atlantis, Stellar. Ekspresi Rothman tiba-tiba berubah dan menatapnya dengan tidak percaya. Itu dia. 20 tahun lalu, aku pernah melihatnya sekali saat mengikuti paus. Rothman sangat cemas, kekuatan pria ini jauh melebihi di atasnya. Tak disangka, kali ini Atlantis kembali mengutusnya. Lisa Luo berseru kaget, tatapannya menunjuk kegembiraan. Awalnya ia berpikir bahwa kali ini mereka mungkin akan kembali tanpa hasil, dan mungkin akan mati di sini. Tetapi sekarang tampaknya, dengan kedatangan ayahnya, semuanya bisa diselesaikan. Raja, sahut Nicholas Page sambil membungkuk dengan penuh hormat. Pria Kaisar, juga berarti raja, yang kini bersama Kaisar Wanita Atlantis. Tujuannya sama dengan posisi Stellar saat ini, selama ia bisa bersama Lisa Luo, maka ia akan menjadi pria Kaisar di masa depan. Bagi Atlantis, keberadaan raja adalah untuk meneruskan darah kerajaan Atlantis, statusnya dihormati, dan raja dari setiap generasi Atlantis harus adalah pejuang terbaik. Hanya dengan begitu, raja tersebut baru bisa dipersatukan dengan Kaisar Wanita Atlantis, sehingga dapat menjamin terlahirnya bakat dan kekuatan yang sangat kuat dari generasi Kaisar Wanita berikutnya. Nicholas Page lahir di keluarga miskin Atlantis. Meskipun total populasi Atlantis sekarang tidak melebihi 50.000, namun dialah orang yang paling kuat di antara mereka, juga pendekar pertama Atlantis saat ini. Namun, masih kalah jauh jika dibandingkan dengan Stellar saat ini, bagaimanapun, ia baru berusia awal 20-an. Sosok itu, sangat kuat. Nicholas Page diam-diam bersumpah, bahwa dirinya pasti akan menjadi pria kaisar. Ayah. Thomaskin kaget, ternyata pria ini adalah Raja Atlantis, juga ayah dari Lisa Luo. Pantas saja, ia begitu kuat, kekuatannya pun menakjubkan, hingga mengagetkan Thomaskin. Atlantis memang memiliki fisik dan kekuatan yang sangat berbeda dengan manusia biasa, ini adalah sesuatu yang harus diakui Thomaskin, pria ini adalah salah satu bukti nyatanya. Ini adalah pertama kalinya, Thomaskin merasakan tekanan luar biasa di depannya, dan dia benar-benar mengunci diri, seolah ia bisa bertindak kapan saja. Thomaskin selalu waspada. Dari keterkejutan Rothman, sudah bisa diduga bahwa kekuatan Raja Atlantis ini tidak bisa diremehkan. Kalian berdua sedikit mengecewakanku, jika ibumu yang datang hari ini, kamu pasti akan dihajar. Stellar sedikit mengernyit dan berkata dengan acuh tak acuh, namun masih ada sedikit kelembutan di matanya. Lisa Luo mengatupkan bibir, ibunya sangat ketat pada dirinya sendiri, hanya ayahnya yang memiliki sisi lembut. Untung saja, orang yang datang hari ini adalah ayahnya, kalau tidak, ia pasti akan sengsara. Pada saat ini, Stellar memandang Thomaskin, dan berkata, jika kamu berlutut dan mengaku salah sekarang, aku mungkin bisa menyisakan tubuhmu dengan utuh. Jika tidak, aku akan menghancurkanmu menjadi beberapa bagian dan membuat tulangmu menjadi abu.
Bab 1748 karena kamu adalah putranya. Thomaskin tersenyum dalam hati, apakah dia menganggap dirinya sebagai hidangan? Kamu pikir kamu siapa? Tatapan pria itu sedikit menyeramkan. Apakah kamu pikir kamu pasti bisa membunuhku? Thomaskin mencibir, namun Thomaskin tidak mengerti, kebencian apa yang membuat Stellar ingin membunuhnya. Menurutmu, aku dapat membunuhmu semudah membalikkan telapak tangan. Jika kamu melawan, kamu akan mati menyedihkan, kata Stellar dengan dingin. Kuakui bahwa kamu sangat hebat, tetapi kamu juga sangat hebat dalam menyombongkan diri. Jika ingin membunuhku, itu tergantung pada kemampuanmu. Memangnya kamu siapa? Apakah aku harus menghargaimu hanya karena Anda lebih tua dariku? Maaf. Aku tidak memiliki kebiasaan menghormati yang tua dan mencintai yang muda. Jika Anda ingin membunuhku, silahkan, aku tidak akan menghindar. Ekspresi Thomaskin sangat tegas, meskipun ia berkata begitu, namun ia tetap tidak berani menganggapnya remeh. Ia tidak yakin akan mengalahkan Stellar, jadi ia harus lebih berhati-hati. Orang yang tidak tahu diri, Raja Atlantis kami bisa mengalahkanmu semudah meminum air. Kamu malah tidak segera berlutut dan mengaku salah, karena itu, kamu akan tahu bagaimana rasanya mati menyedihkan. Kata Nicholas Page sambil tersenyum, tadinya ia ditekan abis oleh Thomaskin, dan sekarang akhirnya ia dapat melawan Thomaskin. Ia berharap Raja segera menyelesaikan orang ini, merobeknya menjadi beberapa bagian, untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Ekspresi Lisa Luo sedikit rumit. Membunuh Thomaskin bukanlah masalah besar, namun hal yang membuatnya penasaran adalah mengapa ayahnya begitu membenci Thomaskin, seolah memiliki kebencian yang dalam. Dalam kesannya sendiri, ia tidak pernah merasa begitu tidak nyaman. Stellar jarang menunjukkan emosinya, tetapi hari ini, ia menunjukkan niat membunuhnya yang kuat, seolah keputusan untuk membunuh Thomaskin tak bisa diganggu-gugat. Pecundang juga berani menantang. Sepertinya aku benar-benar salah perhitungan dengan tidak membunuhmu. Thomaskin tersenyum dingin sambil menatap Nicholas Page. Orang seperti ini, tampaklah bukan orang baik. Nicholas Page mendengus dingin dan berhenti berbicara. Namun hatinya sangat gembira, Thomaskin harus mati, dan itu adalah kesimpulan yang sudah pasti. Stellar menggelengkan kepalanya, dan tetap bersikap acuh tak acuh. Lorang yang tidak tahu diri, tampaknya kamu tidak akan menyesal sebelum melihat hasil akhir. Oke, kalau begitu aku akan mengirimmu ke surga, agar kamu tahu bahwa masih ada orang di dunia ini yang lebih hebat darimu. Kamu tidak seharusnya hidup di dunia ini. Stellar mendekati Thomaskin selangkah demi selangkah, dan menunjukkan semua dayanya. Aku sangat ingin tahu, mengapa kamu begitu membenciku. Thomaskin mengerutkan kening. Ia akhirnya tak bisa menahan rasa ingin tahunya, dan bertanya kepadanya. Ingin tahu alasannya, apakah dirinya pernah menyinggungnya, atau merusak kuburan leluhurnya, seolah hanya dia penguasa di dunia ini, membunuh siapapun yang ingin dibunuhnya. Karena, kamu adalah putranya. Kata Stellar, menatap Thomaskin, tatapannya tajam bagaikan pedang, ia sudah tidak sabar ingin segera membunuhnya. Kamu punya dendam dengan ayahku. Thomaskin menyipitkan matanya. Tahu, apakah ayahku merebut kekasihmu? Hati Stellar bergetar marah, matanya memerah dan menatap tajam pada Thomaskin. Kata-kata Thomaskin semakin menstimulasi Stellar. Apakah kamu cari mati? Tatapan Stellar seperti obor, sangat marah. Kebencianku pada Bayerkin tidak dapat dikatakan dengan jelas. Hari ini aku akan membunuhmu, aku akan membuat Bayerkin hidup selamanya dalam keputusasaan dan penderitaan, dan aku akan membunuhmu dengan kejam. Kemarahan Stellar membuat Thomaskin semakin heran, apakah benar seperti yang Thomaskin katakan? Apakah ayah benar-benar merebut kekasih dari Raja Atlantis? Atau bahkan, Kaisar Wanita? Atlantis juga berhasil direbut oleh ayah. Habislah. Dia marah pasti karena malu. Selesai Thomaskin berbicara, Stellar langsung menuju ke arahnya, energinya besar seperti pelangi. Ini.
Thomaskin sedikit tak percaya, jika benar seperti yang ia katakan, maka ayah sungguh luar biasa. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Den Bagose.